Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi pada hari ini, tanggal 1 Juli 2020 di hari Rabu, untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi nats firman Tuhan ataupun sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur 47 ayat yang kedua. Demikian firman-Nya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai umat Allah, sudah selayaknya lah kita beribadah dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Amat disayangkan kalau ibadah zaman sekarang ini dipenuhi dengan hiburan dan kesenangan umat semata, dan bukan dipenuhi oleh penghormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Masih ada banyak orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan secara asal-asalan, tanpa disertai sikap hormat dan takut akan Tuhan. Apa indikasinya saudara-saudara? Indikasinya bisa kita melihat ada banyak orang datang beribadah dengan terlambat, suka bersandau gurau saat ibadah berlangsung. Ada yang berFacebook ria, chatting-chattingan, atau berWA ria dalam ibadah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita menyadari akan kehadiran Tuhan, tidakkah kita akan benar-benar memberi hati? Kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan konyol, tindakan yang tidak benar. Ada pula yang beribadah dengan raut muka tetap cemberut saja, saudara-saudara. Tidak ada semangat hidup sama sekali. Pemazmur dalam kebenaran firman Tuhan saat ini mengingatkan kita melalui sapaan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tertulis dalam Mazmur 100 ayat 2 sebagaimana sapaan Tuhan kita. Nas renungan saat ini menyatakan, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Artinya apa? Artinya kita beribadah kepada Tuhan harus dengan sukacita dan penuh semangat, bukan dengan wajah cemberut. Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, saudara-saudara? Karena kita diciptakan memang adalah untuk memuji dan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita menyembah Tuhan dan memuliakan namanya dengan segenap hati, jiwa, raga kita sebagai perwujudan dan ibadah yang benar? Dalam ibadah yang benar, kita harus bersukacita oleh karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Kita bersukacita karena menjadi pilihannya, saudara-saudara. Kita bersukacita karena Tuhan adalah gembala agung dan kita adalah kawanan domba gembalaannya. Kita bersukacita karena Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tertulis di dalam Mazmur 100 ayat 5. Kesadaran akan kasih karunia yang Tuhan berikan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar, seharusnya mendorong kita untuk beribadah kepadanya dengan kasih. Orang yang beribadah karena mengasihi Tuhan pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan kapanpun dan dimanapun berada, serta tidak mudah kecewa. Mengapa? Sebab saudara-saudara, ibadah yang sesungguhnya berkaitan dengan seluruh hidup kita yang mengabdi secara total kepada Tuhan. Karena di dalam Rom 12 ayat 1 juga dikatakan,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang tak berkenan dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Melalui sapaan kita hari ini, kita diajak untuk menyembah Tuhan dengan benar, penuh hormat dan takut akan Tuhan melalui sukacita yang terangkat dari hati yang tulus. Demikianlah sapaan Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Kiranya kita dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan yang layak berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube. Biarlah setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, melalui kebenaran sapaan firman, semuanya akan dipulihkan dan akan terberkati. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara, tetap semangat menjalani hari-hari apapun yang terjadi. Tuhan tetap ada di pihak kita. Salam.